Kita berjumpa lagi di video bercerita dan belajar bersama. Cerita kali ini kita bicara sedikit tentang keuangan. Saya tahu dari dua teman saya. Katakanlah si Ahmad dan satunya si Arman. Penghasilan dari si Ahmad ini cukup besar. Ya, di atas rata-rata penghasilannya. Karena dia secara pekerjaan cukup bagus. Hingga perusahaan tempat dia bekerja berani memberikan gaji yang cukup besar. Bahkan memberikan bonus-bonus dan biaya-biaya taktis yang cukup besar untuk dia kelola. Sedangkan si Arman penghasilannya tidak sebesar si Ahmad. Ya, penghasilannya ya lumayan di atas rata-rata, tapi tetap di bawah penghasilan si Ahmad. Tapi yang secara keuangan yang mereka miliki, justru si Arman ini keuangannya lebih sehat daripada si Ahmad. Apa yang terjadi secara keuangan mereka? Walaupun penghasilan si Arman lebih kecil dibandingkan si Ahmad, tapi secara keuangan si Arman ini yang penghasilan lebih kecil lebih sehat daripada si Ahmad yang penghasilannya lebih besar. Ternyata titik atau poinnya adalah di dalam mengelola keuangan. Dari cerita ini saya teringat dengan apa yang orang tua saya katakan kepada saya, kepada anak-anaknya. Dia bilang begini, kalian tidak hanya dituntut pandai menghasilkan uang, tapi lebih daripada itu adalah kamu dituntut bagaimana cara kamu kelola apa yang kamu dapatkan secara keuangan. Rata-rata orang kalau ditanya penghasilannya berapa, mereka bisa menjawab. Apalagi mereka yang terima gaji secara bulanan. Mereka bisa dengan begitu gampang, oh penghasilan saya 1 bulan sekian. Kalaupun ada bonus, dia juga tahu bonus saya kurang lebih 1 bulan sekian. Kalau ada tambahan penghasilan, ya 1 bulan kurang lebih sekian. Jadi orang itu rata-rata kalau ditanya, mengerti, paham penghasilannya 1 bulan itu berapa. Tapi tidak banyak orang kalau ditanya pengeluarannya 1 bulan berapa dan larinya kemana. Uangnya itu dipakai kemana, untuk apa, dan bagaimana. Ditanya hanya sedikit orang yang bisa menjawab akan uangnya keluar kemana saja. Mereka tahu aja kalau uangnya sudah habis, atau tidak cukup, atau harus berhutang, atau mereka andalkan kredit card. Gesek. Akhirnya yang terjadi adalah pengeluarannya lebih besar daripada penghasilannya. Dan dia tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Dulu, kalau dia punya gaji 1 bulan 5 juta, cukup. Lo sekarang gajinya 10 juta, malah defisit, berkekurangan, terjadi hutang, harus gesek kartu kredit. Harusnya secara logika, kalau penghasilan 5 juta sebulan sebelumnya cukup, sekarang kalau penghasilnya 10 juta, harusnya dia bisa menabung, bisa saving sebesar 5 juta sebulan. Dalam video kali ini, bercerita dan belajar bersama dari cerita yang saya sampaikan tadi, yuk kita belajar beberapa tips supaya keuangan kita bisa sehat. Yang pertama adalah, selain kita tahu pemasukan kita berapa dan dari mana, yang kedua adalah kita harus paham pengeluaran kita kemana. Bila perlu ada pembukuan, dicatat. Ya, seperti itu. Setelah tahu pengeluaran kita berapa, sekarang kita kategorikan pengeluaran kita itu seperti apa jenis. Paling tidak, saya kategorikan ada 3 pengeluaran yang paling umum. Yang pertama adalah, uang yang kita keluarkan itu bersifat habis. Contohnya, kita beli makan, kita beli baju, kita pergi nonton, kita pergi jalan-jalan, kita pergi rekreasi. Itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang kita keluarkan dan itu habis. Tidak ada bekasnya. Ya memang kalau makan kenyang ya, tapi yang saya maksud adalah uangnya sudah nggak ada. Pengeluaran yang kedua adalah pengeluaran yang bersifat nilainya menurun. Ya, pengeluaran jenis ini seperti beli televisi, beli gadget, beli elektronik, beli sepatu branded, beli barang-barang mewah. Itu adalah pengeluaran kita keluarkan yang sifatnya menurun. Ya, gadget kita beli, handphone katakanlah iPhone 20 juta, 16 juta.
maka nilainya akan menurun. Mobil yang kita beli, itu juga nilainya menurun. Sepeda motor yang kita beli, nilainya menurun. Itu adalah pengeluaran yang kita keluarkan. Nilai rupiahnya menurun. Pengeluaran yang ketiga adalah pengeluaran yang sifatnya yang kita keluarkan uang tersebut dengan berjalan dengan waktu, nilainya mengalami penaikan, bertumbuh. Contoh, kita beli tanah. Dengan waktu, kemungkinan besar akan bertumbuh nilainya. Beli rumah, kemungkinan besar nilainya bertumbuh seiring dengan waktu. Beli logam mulia, emas murni, kemungkinan nilainya bertumbuh. Kita beli saham yang benar, nilainya kemungkinan bertumbuh. Jadi adalah pengeluaran yang paling bagus di kategori yang ketiga ini. Dari ketiga pengeluaran tersebut, jika pengeluaran pertama itu paling besar, Anda nggak sehat. Pengeluaran kedua juga besar, Anda nggak sehat. Pengeluaran ketiga jumlahnya besar, Anda sehat keuangan. Jadi bagaimana? Tidak mungkin kita tidak ada pengeluaran yang bersifat nomor 1. Tidak mungkin tidak ada pengeluaran yang bersifat nomor 2. Itu pasti ada. Jadi masalahnya banyak orang tidak punya pengeluaran yang ketiga. Jadi mereka ada yang nomor 1 dan nomor 2, nomor 1 dan nomor 2. Dan nomor 3 tidak ada. Jadi pengeluaran yang sudah dicatat tersebut dianalisa kategori mana yang paling besar, dan di situ kita bisa menilai keuangan kita ini sehat apa enggak. Rata-rata orang pengeluarannya tidak sehat. Entah karena tidak mengerti, entah tidak mau peduli. Jadi mereka kebanyakan adalah pengeluaran yang bersifat gaya hidup. Ya, bahkan mereka nggak punya kemampuan, mereka tetap mau gaya hidup. Bahkan mereka berani berhutang, yang paling gampang lewat credit card. Mereka berani pergi jalan-jalan, wisata, tapi mereka berhutang. Mereka berani beli gadget dengan cara dicicil, tapi kemampuannya kurang. Beli iPhone misalnya yang begitu mahal, tapi kemampuan tidak ada. Bahkan kita lihat, banyak orang itu kelihatan kaya. Mereka punya gadget yang mahal, mereka jalan-jalan ke luar negeri, bertamasya kemana, pakaiannya branded yang mahal-mahal. Tapi sebenarnya rekeningnya itu kering, itu nggak sehat. Kita perlu menjadi kaya, tapi tidak penting kelihatan kaya. Cerita dan belajar bersama kali ini, saya juga belajar, kita sama-sama belajar supaya keuangan kita menjadi semakin sehat. Saya berharap lewat video kali ini, Anda yang menonton keuangannya yang sudah sehat semakin sehat, yang kurang sehat disehatkan. Dan saya berharap keuangan Anda itu, mungkin orang bilang Anda ini nggak kaya ya, tapi begitu lihat rekeningnya, begitu lihat asetnya, wih, luar biasa. Demikian kali ini video tentang bercerita dan belajar bersama dengan topik tips keuangan yang sederhana. Harapan saya kita bisa belajar bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Forever in my heart, you will be the love of my life. I am happy in your hands, together day by day. It's like a dream come true. It's like a dream come true.